Anda kembali di Kabar Petang, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, yang pertama yang ditanyakan lagi yang tadi belum clear adalah alasan kenapa tidak mengumumkan Anies Baswedan dari PDIP itu satu. Yang kedua, kami memiliki foto Anies ini bareng Rano Karno. Jadi sudah fix kah Anies bareng Rano Karno atau memang Rano Karno ini masih untuk wakil sendiri masih diformulasikan lagi untuk mencari yang lain? Kalau belum diumumkan, satu, memang belum fix apa-apa yang terkait dengan calon gubernur maupun calon wakil gubernurnya. Tetapi tentu harus saya sampaikan di sini bahwa komunikasi dengan Mas Anies, hubungan-hubungan personal juga antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan Mas Anies itu berlangsung dengan smooth ya, sangat baik, mulus, semuanya tidak ada masalah. Tetapi tinggal finalisasi aja. Tapi betul, ada betulnya juga. Apakah masih ada bongkar pasang? Ya betul, karena memang itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu kadang-kadang direpotkan dalam tanda kutip ya sebagai partai kader, tentunya punya kader-kader yang mumpuni, punya pengalaman dan rekam jejak, dan tentunya punya semangat yang luar biasa untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Artinya untuk mengerucutkan satu nama dari beberapa kader yang ada di internal aja kita juga kesulitan. Tapi pastinya kan kita harus mengumumkan dalam waktu dekat. Pastinya kita harus mendaftarkan. Tidak mungkin PDI Perjuangan tidak akan mengusung cagup maupun cawagup. Kita tunggu sajalah. Tapi tadi saya sampaikan bahwa tidak ada permasalahan terkait hubungan kita dengan Mas Anies dan juga tidak ada juga permasalahan apakah nantinya kita harus mengusung dari internal ataupun Mas Anies, itu juga bukan bagian dari apa yang dipertontonkan karena Mas Anies ini kan memang sekarang hubungannya baik dengan PDI Perjuangan, komunikasi akan terus berjalan. Kalau memang hubungan, tapi kita tunggu saja, bisa jadi Mas Anies, bisa jadi yang lain, tapi semua peluangnya masih sama antara Mas Anies, Pak Ahok, Pak Rano maupun Prasetyo Dimarsudi misalnya dan lain-lain. Ya, Mas Ciko, kalau gitu apakah nanti sosok yang akan diusung oleh PD Perjuangan ini harus dari kader internal, itu harga mati atau enggak sih sebetulnya, Mas Ciko? Kami sebagai partai politik tidak pernah memberikan syarat mutlak hal-hal seperti itu. Cuma tentunya bagi kami kalau memang sudah sepakat, setuju dengan ideologi yang kami perjuangkan, sudah satu garis dalam perjuangan, sudah menjiwai apa yang menjadi ajaran-ajaran dari Soekarno, Bapak Bangsa, dan juga proklamator kita. Apa salahnya untuk bergabungan, kita gitu aja. Sudah ada ajakan belum dari teman-teman PD Perjuangan ke Mas Anies misalnya untuk gabung dengan PD Perjuangan? Singkat, Mas Ciko. Nggak ada. Kita tidak akan secara eksplisit untuk memaksa siapapun untuk bergabung sebagai calon kepala daerah. Banyak juga yang bukan dari kader partai kami dan kami mengusung. Tapi artinya keteguhan prinsip yang sama terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tentunya itu yang harus dikedepankan. Tapi secara eksplisit apa secara syarat yang mutlak bahwa harus memiliki KTA tidak pernah kami sampaikan. Baik, kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau misalnya Anies Baswedan ini benar-benar diusung oleh PDIP, bagaimana dengan sikap dari Kimples? Apakah Kimples ini tetap solid untuk memperjuangkan Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan nantinya? Ya, tentu kami menghormati ya apapun keputusan oleh bapak-bapak dan ibu pimpinan di PDIP ya, mau mencalonkan siapa saja gitu. Dan itu bagian dari konsekuensi dalam sebuah kompetisi di era demokrasi ini. Jadi siapa saja orang, pasangan yang punya hak konstitusi dan sesuai dengan aturan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang cukup, apalagi sekarang sudah menggunakan ambang batas yang lebih mudah ya, itu saya kira harus kita hormati. Dan buat Koalisi Indonesia Maju itu tidak akan mempengaruhi soliditas kita, insya Allah ya, karena kami kan membangun komunikasi sampai pada komitmen 12 partai politik itu mengusung Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Itu kan prosesnya tidak sebentar, tidak sederhana. Ya setidaknya tiga minggu lebih lah ya kami melakukan pendekatan, komunikasi secara intensif sampai kemudian mencatatkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita bersama, dan itu komitmen yang cukup dalam ya. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini kita berjalan sebagaimana mestinya on the track, dan semangat masih tetap sama. Apapun yang diputuskan kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi kita tetap jalan. Jadi insya Allah kita tetap solid.
Oke, tetap solid ya. Nanti kita tunggu sampai hari H pendaftaran. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi Mas Hanta menyampaikan banyak dinamika yang membuat PDI Perjuangan belum mengumumkan calonnya, tapi seberapa besar potensi PDI Perjuangan akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Sebenarnya peluangnya sangat besar. Seperti saya katakan tadi, pertimbangan elektoralis, Anies punya elektabilitas yang mumpuni, kalkulasi PDI Perjuangan akan menang. Dari sisi kebutuhan mereka saling dikombinasikan, yang satu punya boarding pass, satu punya elektabilitas. Kemudian juga persamaan posisi berada di luar kekuatan oposisi yang bisa terkonsolidasi. Meskipun punya tantangan, komplikasi yang bisa diantisipasi sebenarnya terkait dengan ideologi yang berseberangan misalnya. Kemudian spektrum politiknya, Anies kan rekam jejaknya terlalu lama berhadapan dengan PDI Perjuangan, termasuk di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Ceruk pemilihnya, tapi kan misalnya pemilih PKS mungkin pergi, tapi ada pemilih nasionalis yang mungkin datang seterusnya. Tapi kalau melihat perkembangan hari ini, Vita, sebenarnya semakin kuat ya, sudah sangat terang di mana Pak Anies sudah pakai batik merah, sepertinya akan diumumkan, hampir jadi ini. Mas Ciko mungkin tidak mau terang-terangan ini menyampaikan kepada kita, ada faktor-faktor lainnya. Kalau bisa jadi faktor internal yang saya katakan tadi adalah faktor cagupnya. Yang paling determinan nanti cagup. Kalau cagupnya Anies, kita bisa diskusi jalurnya terkait Anies. Tapi kalau bukan Anies kan berbeda lagi nanti. Kalau soal Anies misalnya wakil apakah betul Rano Karno atau yang lainnya. Soal strategi supaya dapat efek kejut menurut saya itu terlalu teknis. Nah, kalau misalnya sebenarnya sudah deal semua, sudah oke semua, pertimbangan sudah mantap, ada faktor X yang membuat tertundanya pengumuman dilakukan oleh PDI Perjuangan, mempertimbangkan kembali. Nah, kita tunggu waktu 1, 2, atau 3 hari ke depan, apakah tetap mendukung Anies Baswedan sesuai dengan pergerakan dinamika per hari ini, atau ternyata terkoreksi, akhirnya muncul nama lain. Tapi apapun, sebenarnya dari sampaikan Mas Ciko maupun Bang Doli tadi, dua kekuatan ini akan kompetitif kedua-duanya, Vita dan Aditya. Jadi kita akan melihat Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu akan head to head. Dua kekuatan yang akan sama kuatnya, dinamis nanti seperti apa, dan kita akan mendapatkan kompetisi politik elektoral yang menarik menurut saya dan berkualitas karena berimbang kekuatannya sama-sama. Baik, kita tunggu PDIP mengumumkan calon gubernur di Jakarta, apakah Anies Baswedan atau justru kader internalnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Hanta, Bang Doli, dan Bang Ciko telah berdialog bersama kami.